Shalom, Gakli Family yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita bersama menikmati secangkir teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pembacaan firman pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai pasal yang ke-10 ayat yang pertama B. Namun, kita hanya membacanya pada ayat yang ke-15 saja. Demikianlah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Binyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah komunitas, baik yang besar atau yang kecil, tentunya harus ada seorang pemimpin yang mengarahkan dan mengatur anggotanya. Bayangkan saja, jika sebuah komunitas atau kelompok tidak ada pemimpinnya sama sekali. Tentu tidak ada yang mengatur dan mengarahkan anggotanya untuk berjalan maju, karena tidak ada kesatuan dan kerjasama yang kuat. Jika dilihat dari sudut pandang kebangsaan, Mahfud MD yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau disingkat Menko Polhukam, dalam sebuah acara kurang lebih pernah berkata, seburuk-buruknya sebuah negara lebih buruk jika tidak ada pemimpinnya. Kalimat ini muncul dalam konteks bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna, namun lebih baik memiliki pemimpin yang tidak sempurna daripada tidak memiliki pemimpin sama sekali. Dalam hal ini, masyarakat atau anggotanya diminta untuk mendukung, taat, dan setia kepada pemimpinnya terlepas dari kelemahan dan kekurangannya. Hal ini pun juga terjadi di bangsa Israel pada waktu itu, di mana mereka melihat bangsa-bangsa lain memiliki seorang raja yang memimpin dan memerintah mereka, sedangkan bangsa Israel menganggap dirinya tidak memiliki pemimpin yang berstatus raja pada saat itu. Ditambah kesengsaraan mereka menghadapi bangsa Filistin yang menganiaya mereka. Tanpa mereka sadari, Tuhanlah yang memimpin mereka melalui hakim-hakim yang dipilihnya. Maka berserulah bangsa Israel memohon kepada Tuhan untuk memberikan mereka seorang raja supaya memimpin dan mengalahkan bangsa Filistin. Dengan kemurahannya, Tuhan mengabulkan doa mereka. Kemudian dimintalah Samuel untuk mengurapi seorang pemuda yang berasal dari suku Binyamin, yaitu suku yang terkecil dari 12 suku Israel, untuk menjadi seorang raja. Kemudian Samuel dipimpin Tuhan untuk menemui seorang pemuda yang bernama Saul dan diminta untuk mengurapinya menjadi raja pertama Israel. Nantinya, bangsa ini harus tunduk dan taat kepada raja baru tersebut karena ia adalah wakil Tuhan bagi mereka. Demikianlah dengan kita. Tentu pada saat ini, kita memiliki komunitas atau kelompok, baik dalam bernegara, berkeluarga, dalam pekerjaan, dalam bermasyarakat, bahkan dalam bergereja. Sadar atau tidak kita sadari, Tuhan telah memilih seseorang untuk menjadi pemimpin bagi kita dalam jangka waktu tertentu. Tentu seorang pemimpin pasti memiliki kekurangan dan kelebihan dalam setiap bagian dari sisi kehidupannya. Kita sebagai anggota haruslah terus belajar untuk menghargai, mendukung, dan taat kepada pemimpin kita seperti kita taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kasihi, kami bersyukur telah memilih salah satu dari kami untuk menjadi seorang pemimpin yang mengarahkan dan membimbing kami. Berkati kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan hari lepas hari mereka. Selain itu, ajarkan kami untuk memiliki ketaatan, kepatuhan, dan terus mendukung kepemimpinan mereka. Sehingga dalam setiap keputusan yang diambil dalam komunitas kami boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.